Pemirsa, apa kabar? Saya Jonathan membawakan Warta Berita tanggal 2 Juni. Kasus pembunuhan ganjil terjadi di stasiun kereta api Chuoying di Kaohsiung kemarin. Seorang karyawan berusia 63 tahun bermarga Hong belum pulang setelah larut malam. Rekan kerjanya pergi memeriksa dan menemukan mayat di tempat kerja. Bagian belakang kepala diduga telah dipukul dengan benda tumpul. Polisi yang memeriksa rekaman mengincar seorang pria berusia 40 tahun di pabrik yang sama. Saat didatangi polisi pada pagi hari ini, ia melompat dari lantai 4 ke beranda jendela lantai 2. Kakinya patah dan dikirim ke rumah sakit. Polisi menyampaikan pria ini membantah terlibat dalam kasus tersebut, sehingga masih perlu diselidiki lebih lanjut. Ambulans bergegas ke stasiun pengisian bahan bakar kereta api Chuoying di Kaohsiung. Pria berusia 63 tahun bermarga Hong ditemukan tidak bernapas tanpa detak jantung. Ia meninggal sebelum dilarikan ke rumah sakit. Korban diduga tewas dipukul oleh alat tumpul di bagian otak belakang. 站区里面有2道关卡，2道保全，所以说我们初步研判应该是熟人。 Korban adalah pegawai stasiun pengisian bahan bakar kereta api yang akan lepas kerja tanggal 1 pukul 4 sore. Namun ia tidak pulang ke rumah hingga larut malam sehingga keluarganya meminta rekan kerjanya untuk memeriksa dan menemukan korban meninggal di tempat kerja. Polisi berasumsi waktu kejadian pada pukul 10 pagi. Dari kamera pengintai terlihat seorang karyawan bermarga Lin yang bekerja di seksi lain di pabrik yang sama sangat mencurigakan. Saat melakukan penyidikan, tersangka melompat dari lantai 4 ke jendela lantai 2. Ia dilarikan ke rumah sakit karena patah tulang pada kedua kakinya dalam keadaan sadar. 当事人他没有承认，所以说一切都还需要用无罪推定原则，还在侦查当中。 Tersangka menyangkal atas kejahatan yang disangkakan. Polisi mengesampingkan motif sengketa uang untuk tahap awal. Apakah ada kecurigaan lain di antara keduanya akan diselidiki lebih lanjut untuk mengklarifikasi keseluruhan kasus. Bursa Moneter Internasional kembali stabil. Ditambah dengan dukungan saham Taiwan, Biro Dana Tenaga Kerja mengumumkan kinerja terbaru dari dana tenaga kerja yang menghasilkan lebih dari 40 miliar dolar Taiwan pada bulan April. Dalam 4 bulan pertama tahun ini telah menghasilkan 200-an miliar dolar Taiwan dengan skala pendapatan 4,86% yang bermanfaat terhadap dana pensiun tenaga kerja. Kabar baik muncul pada dana tenaga kerja kuartal kedua. Dibandingkan dengan akhir Maret, laba bulanan pada April meningkat 45,37 miliar dolar Taiwan. Di bawah kinerja saham Taiwan yang kuat, Biro Dana Tenaga Kerja memperkirakan akan ada sedikit peningkatan yang berlanjut hingga Mei dan mungkin lebih baik dari April. Perencanaan dana tenaga kerja harus dilihat dari segi laba jangka panjang. Jika bisa terus menghasilkan laba di masa depan, maka para pensiunan juga akan mendapatkan keuntungan. Artinya mereka bisa mendapatkan uang pensiun lebih banyak dari jumlah awal. Di sisi lain, gaji tentara, pegawai negeri, dan guru Taiwan juga akan disesuaikan. Yuan Eksekutif telah menyetujui kenaikan gaji 4% bagi para tentara, pegawai negeri, dan guru mulai tahun depan. Ini adalah penyesuaian gaji ketiga di bawah pemerintahan Presiden Tsai. Banyak yang peduli apakah penyesuaian gaji tentara, pegawai negeri, dan guru juga turut memicu penyesuaian gaji pokok. Tanggal 1, Yuan Eksekutif menyetujui proposal penyesuaian gaji tentara, pegawai negeri, dan guru sebesar 4% tahun depan dengan mempertimbangkan tingkat pertumbuhan ekonomi Taiwan yang relatif stabil dan tingkat pertumbuhan IHK akan mencapai lebih dari 5%. Anggaran yang diperlukan diperkirakan mencapai 29,8 miliar dolar Taiwan. Dalam penyesuaian gaji 6 kali terakhir, 4 yang pertama termasuk tahun 2017 hanya naik 3%. Tahun 2022 naik 4% tertinggi dalam beberapa tahun ini. Tahun depan juga naik 4% yang akan menguntungkan 730.000 orang. 3 kali penyesuaian gaji terjadi pada masa jabatan Presiden Tsai dengan total kenaikan 11,4%. Terkait apakah gaji pokok akan disesuaikan, Yuan Eksekutif menyatakan akan menghormati opini Komisi Peninjau Gaji Pokok. Inisiatif perdagangan abad ke-21 Taiwan Amerika tahap pertama ditandatangani di Washington DC kemarin. Ini adalah negosiasi perdagangan terbesar antara Taiwan dan Amerika sejak 1979. Kementerian Luar Negeri Tiongkok menyampaikan penentangan keras dan menuntut agar Amerika tidak menandatangani perjanjian dengan Taiwan yang memiliki konotasi kedaulatan dan bersifat resmi. Inisiatif perdagangan abad ke-21 Taiwan AS tahap pertama ditandatangani pada 1 Juni di kantor Institut Amerika di Taiwan di Washington DC oleh perwakilan Taiwan Xiaobi Kim dan Direktur Pelaksana AIT Ingrid D. Larson. Perjanjian perdagangan ini adalah yang terbesar dan terlengkap antara Taiwan dan Amerika Serikat sejak 1979. 那今晚所签订的协定不但深具历史意义，也是新的开始。那相关任务还没有结束。
Inisiatif perdagangan Taiwan-AS kali ini mencakup 5 isu besar termasuk fasilitasi perdagangan, operasional hukum yang baik serta usaha kecil dan menengah. Penandatanganan perjanjian ini merupakan bentuk interpretasi bahawa sistem ekonomi perdagangan Taiwan telah memenuhi standar internasional yang tinggi. Perusahaan seperti ekspedisi, kurir, maskapai penerbangan dan eksportir serta usaha kecil dan menengah diperkirakan akan mendapat manfaat dari inisiatif ini. Kementerian Luar Negeri Tiongkok menuding AS melanggar prinsip satu Tiongkok dan 3 komunike bersama AS Tiongkok. 美方应当停止任何形式的美台官方往来，不得与中国台湾地区商签具有主权意涵和官方性质的协定。 Kementerian Ekonomi menyebut bahawa perjanjian perdagangan Taiwan AS kali ini merupakan tonggak penting dalam mempererat hubungan kerjasama kedua belah pihak yang juga akan mendorong pembahasan untuk menghindari pajak ganda. Sebagian dinding Desa Pelangi, sebuah objek wisata terkenal di Taichung, dirusak oleh cat bulan Juli tahun lalu. Setelah Pemkot Taichung menutup desa tersebut selama 10 bulan, tempat ini kembali dibuka kemarin dan menarik banyak wisatawan. Untuk menghindari insiden vandalisme lebih lanjut, polisi akan memperketat patroli di lokasi. Gambar anak dengan warna yang cerah dan ceria ini terletak di Desa Pelangi di Kota Taichung. Pemerintah Kota Taichung melakukan penguatan bangunan selama 10 bulan sebelum dibuka kembali pada 1 Juni. Sebagian gambar di tembok yang dilukis bersama oleh seniman lokal dan anak SD setempat menarik banyak wisatawan untuk berkunjung. 跟原来还是有融合，但是跟原来的是不一样，感受是不一样的啦。 Berhubung bangunan di Desa Pelangi sudah sangat tua, pemerintah Kota Taichung mengadakan upaya pengukuhan bangunan pada Agustus tahun lalu. Namun, berhubung perusahaan Rainbow Creative yang bekerjasama dengan kakek Pelangi melakukan penyiraman cat pada lukisan dinding sebelum kontrak berakhir pada akhir Juli, banyak turis yang melihat langsung protes pengrusakan lukisan. Pemkot Taichung menggugat perusahaan tersebut atas kasus pengrusakan dan kasus ini masih dalam persidangan. Lukisan yang dirusak tidak dapat dikembalikan sehingga panitia memasang papan kayu di atasnya untuk dilukis oleh anak-anak. 那受破坏这部分，我们也正在走司法程序当中。而这些被破坏的墙面呢，我们先用保护墙将它保护起来。 Pemkot menyampaikan uji operasional Desa Pelangi akan berlangsung hingga 30 Juni untuk mengumpulkan opini publik sebagai referensi pembaruan di masa mendatang. Selain itu, juga akan memadukan lebih banyak kreasi komunitas dengan gambar kakek. Saat ini, operasi desa diterapkan sebagai usaha niraba dan tidak ada pertimbangan untuk outsourcing. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.